Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian malam Ahad di Masjid Raudhatul Fatah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid, di antara masjid-masjidnya Allah Ta'ala, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk memperdalam akidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan kita bermajlis ilmu. Semoga mudah-mudahan Allah taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, demikian pula memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan pekan yang lalu, kita telah membaca penjelasan dari penulis tentang beberapa pemahaman yang keliru yang ada pada orang-orang musyrik, sehingga mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu telah kita dapatkan kemarin, di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya sesembahan-sesembahan itu memiliki sebagian dari sifat-sifat rububiyah, yang mana hal itu merupakan anggapan mereka saja, karena sesungguhnya rububiyah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada juga yang menjadikan sesembahan selain Allah karena mereka menganggap sesembahan itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Ketika mereka membutuhkan hajat apapun, ya, maka mereka mendekatkan diri bukan kepada Allah tetapi kepada sesembahan-sesembahan tersebut, dengan anggapan bahwasanya sesembahan itu yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, sehingga mereka akhirnya berbuat syirik, memintanya kepada selain Allah. Kemudian di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya sesembahan-sesembahan itu sebagai anak-anak dari Allah Ta'ala. Yang ini tentu saja bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala zat yang Maha Esa, yang Maha Sempurna, Maha Kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu. Ya, sehingga dari sini kita mengetahui semua alasan apapun yang dijadikan oleh orang-orang musyrik untuk menjadikan sesembahan bagi selain Allah Ta'ala, sesembahan selain Allah Ta'ala, maka sesungguhnya alasan itu adalah alasan yang batilah, alasan yang tidak benar. Ya. Oleh karena itu kita akan melihat kelanjutan dari penjelasan penulis dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana beliau akan menyampaikan di sini bantahan atas tasawurat tersebut, bantahan atas anggapan-anggapan yang batil tersebut yang menjadikan mereka itu berbuat syirik. Ya.
Walaupun sesungguhnya bantahan yang disampaikan oleh penulis ini tidak menyeluruh, tetapi ini sebagian dari hal yang mencukupi untuk kita fahami, karena pada asalnya ya, tentang masalah ini kita memiliki sebuah prinsip yang besar. Sebuah prinsip yang besar dalam memahami hal ini adalah bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan zat yang memiliki sifat rububiyah. Ini merupakan prinsip yang harus kita fahami, ya, bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan adalah Dia yang memiliki sifat rububiyah, yaitu yang setelah kita pahami dahulu bahwasanya rububiyah itu artinya apa? Mencipta, mengatur, menguasai, ya, mencipta, mengatur, menguasai, ya. Dan hal ini tidak ada yang memilikinya kecuali hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sesembahan selain Allah taala, dari sini kita ketahui kebatilannya. Ini prinsip yang agung, ya, prinsip yang besar, yang dengan ini saja insyaallah sudah kita bantah semuanya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Allah taala memberikan bantahan kepada mereka orang-orang musyrik tersebut, ya, secara rinci sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Di sini beliau mengatakan ar-raddu ala hadhihi tasawwuratil batilah, bantahan atas anggapan-anggapan yang batil ini, atau tasawwur itu artinya adalah apa, ya, bayangan ataupun anggapan, ya, gambaran yang ada pada pikiran mereka tentang Tuhan-Tuhan selain Allah taala. Nah, sudah kita ketahui tadi bahwa ini adalah gambaran ataupun bayangan ataupun anggapan yang batil. Lalu bagaimana bantahannya? Di sini Syekh mengatakan qad raddallahu ala hadhihi tasawwuratil batilati jami'an bima ya'ti. Allah Subhanahu wa taala telah membantah anggapan-anggapan yang batil ini seluruhnya dengan sebagai berikut, ya. Di sini ada beberapa bantahan yang beliau sampaikan dari Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana Allah membantah mereka. Dan nanti kita akan beri tambahan sebagian dari bantahan-bantahan yang lain insyaallah taala apabila waktunya mencukupi. Di sini beliau mengatakan radda ala abadatil asnami. Pertama, Allah taala membantah orang-orang yang menyembah berhala-berhala, patung-patung, ya. Biqaulihi, dengan firman-Nya, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza, wa manat tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiganya, yang lain. Di sini maksudnya adalah Allah taala menyebutkan ingin membantah ini di antara kesyirikan orang Arab musyrik, orang musyrikin Arab ketika itu, ya, di zaman Nabi SAW, yang sesungguhnya di tengah-tengah mereka itu banyak sekali patung-patung berhala-berhala yang disembah. Tetapi di sini Allah taala hanya menyebutkan 3 di antaranya, karena 3 patung ini adalah yang masyhur di antara sekian banyak berhala-berhala yang ada. Yang pertama adalah Lata, yang dia berada di kota Taif, ya, termasuk patung yang disembah oleh Bani Tsaqif. Patung yang disembah oleh Bani Tsaqif. Sebagian ulama menyebutkan dia bentuknya berupa batu, ya, batu yang diagungkan. Ya, ada yang mengatakan di sebagai kuburan, ya, yang kemudian dikasih rumah dan seterusnya. Ada penjaganya juga. Ada yang mengatakan ini adalah kuburannya dahulu, adalah kuburannya seorang lelaki yang soleh yang pekerjaannya itu membuat adonan tepung untuk para jamaah haji, ya. Kemudian diagungkan dan seterusnya. Ala kulli hal, dia merupakan salah satu berhala yang terkenal ketika itu yang ada di kota Taif, ya, di kota Taif, yang disembah oleh masyarakat Bani Tsaqif. Kemudian Al-Uzza. Al-Uzza ini bentuknya adalah pohon. Bentuknya adalah pohon. Yang dia juga ada penjaganya, ya kan? Yang diagungkan, ya. Dan letaknya ada di antara kota Taif dengan Mekah. Letaknya ada di antara kota Taif dengan Mekah. Dan dia merupakan sesembahannya orang-orang Quraisy. Merupakan sesembahannya orang-orang Quraisy di zaman itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah Manat. Manat ini terletak di Musyallal, antara
tempatnya itu antara Madinah dengan Mekah, terletak di antara kota Madinah dan Mekah, yang dia merupakan berhalanya orang-orang Khuza'ah, kemudian suku Aus dan Khazraj, dan masyarakat kota Yathrib ketika itu yang sebelum jadi Madinah, ya. Baik, ini tiga berhala yang besar di zaman itu. Sebenarnya bantahannya itu tidak hanya di ayat ini saja, tetapi penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala hanya menyebutkan ayat ini, kemudian melengkapinya dengan penjelasan dari seorang ahli tafsir yaitu Al-Imam Al-Qurtubi. Kita lihat di sini beliau mengatakan makna ayat ini, kama qala Al-Qurtubi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, afara'aitum hadhil alihah, tidakkah kalian melihat sesembahan-sesembahan ini, Tuhan-Tuhan ini, anafa'at au darrat, apakah dia bisa memberi manfaat ataukah dia bisa memberi madarat, hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala, sehingga sesembahan-sembahan ini menjadi sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, lihat di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ini perilaku orang-orang musyrik yang menjadikan tiga berhala ini, dan juga berhala-berhala yang lain tentunya, karena ini hanya sebagai contoh. Perilaku mereka yang menjadikan tiga berhala ini sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Bagaimana bantahannya? Maka kita ajak mereka berpikir, apakah berhala-berhala ini adalah zat yang bisa memberikan manfaat ataukah madarat? Ya, tentunya kalau orang yang berakal, dia pasti akan mau berpikir. Sesungguhnya orang yang menyembah sesuatu, seseorang yang menyembah sesuatu, pasti dia mengharapkan hal dari sesuatu itu, ya enggak? Mengharapkan apa? Manfaat, atau ingin terhindar dari apa? Madarat, ya, terhindar dari apa? Madarat. Itulah tujuan dari orang menyembah sesuatu. Nah, sekarang kita tanya, apakah sesembahan yang kalian sembah ini betul-betul bisa memberikan manfaat ataukah madarat? Ternyata tidak, ya. Kenapa kalian menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala? Maka diterangkan kembali di sini di kalimat selanjutnya, وهل دفعت عن نفسها جميعا وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهدموها. Apakah mereka bisa menolak dari diri mereka sendiri, maksudnya membela diri mereka sendiri, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghancurkan dan merobohkan mereka? Ini ketika kapan? Ketika terjadi Fathu Mekah. Ya, ketika terjadi Fathu Mekah, kaum muslimin sudah mendapatkan kejayaannya, Islam sudah menang, ya kan? Maka Rasulullah SAW mengirim beberapa utusan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Ada yang dikirim kepada Lata, ada yang dikirim kepada Uzza, ada yang dikirim kepada Manat untuk dihancurkan. Di antaranya adalah Khalid bin Walid dikirim kepada Uzza untuk menghancurkan Uzza tersebut. Dan kenyataannya apakah mereka itu bisa membela diri? Ternyata tidak. Ternyata tidak sama sekali bisa membela diri mereka. Maka nampak jelas di sini bahwasanya tiga berhala tersebut, ya, sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan dari manusia. Bagaimana mungkin mereka disembah, sedangkan mereka itu untuk memberi manfaat untuk diri sendiri saja tidak mampu, ya kan? Membela diri dari orang yang menghancurkannya tidak mampu, apalagi memberi manfaat kepada orang yang menyembahnya. Dan ini adalah, ya, sifat yang menyeluruh pada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya sesembahan selain Allah Ta'ala tidak akan mampu bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain, ya. Maka hendaknya orang yang berakal itu memikirkan hal ini dan segera dia meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian disampaikan ayat yang selanjutnya, di antara bantahan terhadap orang-orang yang menyembah benda-benda langit, yaitu pada kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba Ibrahim, bacakanlah kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, ya, karena ini perintah ditujukan kepada siapa? Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang objek dakwahnya, mad'unya adalah orang-orang Quraisy. Bacakanlah kepada mereka orang-orang Quraisy ini naba Ibrahim, kabar beritanya tentang Nabi Ibrahim. Kabar berita tentang siapa? Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya, siapa namanya bapaknya? Azar, ya. Bapaknya adalah Azar yang pekerjaannya dia itu apa? Membuat berhala. Masya Allah. Jadi seorang nabi, ya kan? Bahkan dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ternyata memiliki seorang bapak yang apa? Membuat berhala, membuat patung yang disembah. Dan dia pun termasuk orang musyrik, bapaknya ini, ya kan? Bapaknya termasuk orang musyrik. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu terus-menerus mendakwahi bapaknya dengan cara yang lembut sekali. Ya, didakwahi dengan cara yang lembut sampai-sampai Nabi Ibrahim itu ya berjanji kepada bapaknya apa namanya? Mau memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala. Tetapi akhirnya apa? Di akhirat nanti ditunjukkan secara langsung oleh Allah Ta'ala bahwasanya bapaknya ini adalah makhluk yang sangat tidak pantas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tetap Nabi Ibrahim memintakan ampun. Dan itu perkara yang salah satu-satunya perkara yang tidak boleh kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu memintakan ampun untuk orang yang musyrik. Nggak boleh, ya kan? Ini satu hal yang merupakan kesalahan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, idz qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Sebenarnya apa yang kalian sembah? Ini Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka. Bukan pertanyaan untuk mencari jawaban, tetapi pertanyaan untuk apa? Mengajak berpikir kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk berpikir. Ini sebenarnya kita tuh nyembah beneran nggak sih, Tuhan yang hak nggak sih, gitu kan? Diajak berpikir oleh Nabi Ibrahim. Ma ta'budun, kalian tuh sebenarnya nyembah apa sih? Qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin. Mereka mengatakan, kami itu menyembah berhala-berhala, patung-patung. Fanadhallu laha akifin, dan kami akan senantiasa beribadah kepadanya. Akifin, ukuf, ya kan? Akan senantiasa berdiam diri di hadapan sesembahan-sembahan tersebut, berhala-berhala tersebut dalam rangka ibadah. Kami akan terus menyembahnya. Itu maksudnya. Kami menyembah berhala-berhala ini dan kami akan terus menyembahnya, kata mereka. Maka Nabi Ibrahim berkata, qal hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, apakah berhala-berhala mereka itu mendengarkan kalian ketika kalian menyerunya? Ya kan? Au yanfa'unakum au yadurrun, ataukah berhala-berhala itu memberikan manfaat kepada kalian atau memberikan madarat kepada kalian? Ini pertanyaan yang langsung, ini mereka pasti akan mengetahui jawabannya, bahwasanya tidak mungkin berhala tersebut mendengar ketika mereka seru, dan tidak mungkin berhala tersebut bagaimana memberi manfaat ataupun memberi madarat. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Sedangkan berhala itu adalah buatan mereka, buatan manusia, ya kan? Tidak mungkin mendengar, tidak mungkin memberikan manfaat, tidak mungkin memberikan madarat. Maka dalam kisah yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu ketika dia ingin memberikan hujah yang nyata banget gitu ya kepada kaumnya, tatkala ada satu peristiwa atau satu istilahnya, ada acara tertentu yang biasa dihadiri oleh masyarakat kaumnya, maka orang-orang ramai mendatanginya dan Nabi Ibrahim ketika itu diajak. Untuk mendatangi acara tersebut. Lalu beliau mengatakan, ini sakim, saya sedang sakit, gak mau ikut. Tapi ternyata Nabi Ibrahim itu sebenarnya ingin apa? Ingin membuat sebuah perkara yang nanti menjadi hujah atas mereka. Ya, mereka tinggalkan berhala-berhala tersebut, ya, tempat yang isinya berhala-berhala mereka, dan Nabi Ibrahim berada sendirian di situ. Maka Nabi Ibrahim ketika itu menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Ketika pulang, ya kan, maka masyarakatnya itu mendapati berhala-berhalanya sudah hancur kecuali satu yang besar itu. Maka mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang melakukan hal ini, menghancurkan berhala-berhala kita? Akhirnya ada di antara mereka yang mengatakan, ini ada seorang pemuda namanya Ibrahim, kayaknya kemarin-kemarin itu menyebutkan tentang berhala ini akan dihancurkan. Maka Ibrahim pun didatangkan kepadanya.
sehingga diadililah dia, ya, diadili di hadapan masyarakatnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Padahal yang menghancurkan siapa? Nabi Ibrahim itu sendiri kan. Tapi ini untuk mengajak mereka berpikir. Ini yang menghancurkan berhala ini adalah berhala yang paling besar ini. Coba kalian tanya kepada dia, kalau dia bisa menjawab. Spontan mereka apa? Tertunduk. Karena mereka tahu, nggak mungkin kita itu berbicara kepada berhala yang besar ini, ya kan? Dan nggak mungkin berhala itu melakukan perbuatan seperti itu, karena mereka itu diam. Berhala itu diam itu kan? Berhala itu diam, patung itu diam. Sehingga mereka pun tertunduk. Tertunduk artinya apa? Mengakui bahwasanya hujah yang dibawa Nabi Ibrahim itu adalah hujah yang benar, ya, hujah yang kuat, nggak bisa mereka bantah. Sehingga akhirnya setelah mereka itu tidak bisa membantah hujahnya Nabi Ibrahim, mereka beralih menggunakan apa? Okol. Akal nggak bisa pakai okol, ototnya, ya, pakai kekuatan. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Membuat, ya, mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak yang akhirnya ingin membakar Nabi Ibrahim. Nah, di sini dalam ayat kita ini dalam surat Asy-Syu'ara, setelah Nabi Ibrahim mengatakan, hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun, apakah berhala-berhala itu bisa mendengar kalian ketika kalian menyerunya, ataukah dia bisa memberi manfaat kepada kalian atau memberikan madarat kepada kalian? Mereka tidak menjawabnya, tetapi mereka hanya mengatakan bagaimana? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, mereka mengatakan bahkan kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan seperti itu. Artinya apa? Mereka hanya ngikut secara taklid buta saja kepada nenek moyang mereka, tanpa mengikutinya dengan dasar, ya, tanpa dasar yang bisa menjadi landasan mereka untuk memahami ini adalah kebenaran. Tidak, mereka hanya ikut saja, ya, terhadap nenek moyang mereka. Tidak tahu ini apakah baik atau benar, baik atau buruk, benar atau salah, ya. Mereka hanya mengikuti saja. Maka Syekh di sini mengatakan, faqad wafaqu ala anna hadhil asnama la tasma'u du'a wa la tanfa'u wa la tadurru. Di sini nampak kata beliau, ya, bahwasanya mereka itu menyepakati Nabi Ibrahim bahwasanya berhala-berhala ini tidak mendengar seruan, tidak pula memberi manfaat, tidak pula memberikan madarat, ya, karena mereka diam saja. Ini tidak menjawab, iya itu mendengar, iya itu memberi manfaat, iya itu memberi madarat, tidak. Mereka tidak menjawab seperti itu, menunjukkan bahwasanya mereka itu menyepakati Nabi Ibrahim, ya, bahwasanya berhala ini memang tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Nah, wa inna ma'abaduha taqlidan li abaihim. Hanya saja mereka menyembah berhala-berhala tersebut karena mengikuti nenek moyang mereka, taklid kepada nenek moyang mereka. Ini kebiasaan jahiliyah, ya, sehingga diantara perkara-perkara jahiliyah yang ada, ya, di zaman dahulu yang nampaknya juga zaman sekarang itu ada, yaitu apa? Berhujah dengan taklid, mengikuti nenek moyang dalam keburukan-keburukan. Wat taqlidu hujjatun batilah, dan taklid itu adalah hujah, argumentasi yang batil, ya, yang tidak ada nilai kebenarannya sama sekali. Nah ini kebiasaan jahiliyah, ya, kebiasaan perkara jahiliyah yang sayang sekali di antara kaum muslimin ada yang terjangkiti kebiasaan jahiliyah seperti ini. Makanya di antara kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada di antaranya disebut judulnya Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut perkara-perkara jahiliyah yang dahulu di zaman jahiliyah, ya, banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, dan ternyata di zaman ini ada juga, bahkan di kalangan sebagian kaum muslimin, mengikuti perkara-perkara jahiliyah tersebut. Coba kita lihat di sekitar kita, ketika ada tradisi-tradisi yang sifatnya itu mengandung kesyirikan-kesyirikan di sekitar masyarakat kita, ya kan, di kampung-kampung kita, apa hujah mereka? Hujah mereka adalah apa? Melestarikan tradisi nenek moyang, kan gitu kan? Bukankah ini sama dengan yang dijadikan oleh orang-orang zaman dahulu sebagai hujah? Ya, hujah yang batilah, hanya sekedar taklid saja. Maka kita harus di sini kita harus, setelah kita mengetahui hal ini, kita harus membiasakan diri kita dalam beragama, ya, berusaha untuk melandaskan
agama kita, amalan kita pada dalil. Jangan sekedar hanya taklid saja, ya. Walaupun taklid itu dalam perkara-perkara amalan-amalan amalan-amalan ibadah bagi orang-orang yang tidak bisa mengetahui dalilnya itu terkadang dibolehkan, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi dalam masalah akidah hendaknya kita jangan taklid. Kita harus memiliki landasan tentang masalah akidah ini, ya. Kita tahu karena akidah ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Makanya kita harus memahami akidah ini dengan dalil-dalilnya. Oleh karena itu kita biasakan dalam belajar kita mencari pengajian-pengajian yang disampaikan dalil-dalil padanya. Demikian pula kita kalau bisa mengajak masyarakat kita, ya, dalam masalah akidah ini, ya, agar mereka itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ajarkan dalil-dalil kepada mereka. Kalau tidak bisa kita sampaikan dengan lisan kita sendiri, kita bisa ajak mereka ke pengajian-pengajian, atau kita bisa perdengarkan mereka pada rekaman-rekaman yang ada sekarang. Kalau dulu itu zamannya radio, sekarang kayaknya radio sudah nggak zaman lagi, ya, tapi sekarang sudah ada gantinya seperti misalkan YouTube, ya kan, ataupun rekaman-rekaman potongan-potongan kajian yang ada. Sampaikan kepada masyarakat, ya, tentang akidah yang paling penting ini, ya, dalil-dalil tentang masalah akidah ini, ya, agar kita dapat bagian dari dakwah. Karena dakwah ini perkara yang sangat paling baik, ya, ucapan yang sangat baik, yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang paling baik dibandingkan orang yang mengajak, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat dari dua ayat atau dua bantahan yang disampaikan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sangat kentara bagi kita, ya, bahwasanya di sini Allah tabaraka wa taala ketika membantah orang-orang musyrik tersebut mengarahkan kepada ketidaksempurnaan sesembahan tersebut dalam sifat-sifatnya, apalagi dalam hal rububiyah nggak mungkin sama sekali. Jangankan memiliki sifat rububiyah yang mencipta, mengatur, menguasai, jangankan memiliki sifat rububiyah, mendengar saja nggak bisa, ya kan, melihat saja nggak bisa, berbicara saja nggak bisa, apalagi memiliki sifat rububiyah yang menguasai alam semesta, tidak mungkin sama sekali. Maka tentunya zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang sifatnya itu sempurna, maha sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun, ya kan? Tidak ada kekurangan satu apapun, yang dia tidak membutuhkan yang lain, bahkan yang lain membutuhkan dia. Inilah zat yang berhak untuk disembah, dan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kemudian di sini disampaikan selanjutnya di antara bantahan yang Allah taala sampaikan, ya, وَرَدَّ عَلَى مَنْ عَبَدَ الْكَوَاكِبَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِقَوْلِهِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Dan Allah Ta'ala membantah kepada orang yang menyembah bintang-bintang, matahari dan bulan, ini benda-benda langit, ya, dengan firman-Nya وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Dan Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrihi, yang semuanya itu ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita lihat dalam membantah kesyirikan terhadap benda-benda tersebut, maka Allah taala mengajak kita memahami bahwasanya al-makhluq la yastahiqul ibadah. Zat yang dicipta tidak berhak untuk disembah. Ya, semua saja yang dicipta tidak berhak untuk disembah. Karena tadi, ya kan, yang berhak untuk disembah adalah yang memiliki sifat rububiyah, di antaranya al-khaliq, yang mencipta. Sedangkan ini yang disebutkan di sini, matahari, bulan, bintang-bintang dan lain sebagainya selain Allah, pasti adalah makhluk, pasti adalah makhluk. Demikian pula di sini disebutkan musakhkharatin. Makhluk-makhluk tersebut ternyata ditundukkan, diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana mungkin sesuatu yang diatur kita mintai sesuatu hajat kita? Wong dia itu diatur kok. Nggak mungkin kan? Kalau kita membutuhkan sesuatu pasti kita akan mencari kepada zat yang mengatur rezeki kita. Kita butuh rezeki maka kita meminta kepada zat yang mengatur rezeki kita, ya kan? Kita menginginkan keselamatan, menginginkan terhindar dari musibah, maka kita meminta kepada zat yang mengatur takdir-takdir yang ada. Bukan kok malah minta kepada siapa? Makhluk yang diatur. Nggak akan mungkin kita dapatkan apa? Yang kita miring, yang kita minta, ya. Artinya bahwasanya itu semua tidaklah berhak untuk disembah. Wa biqaulihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, tanda-tanda keesaan Allah Ta'ala, tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Nah, janganlah kalian sujud, maknanya janganlah kalian beribadah kepada matahari, jangan pula kepada bulan, tetapi sujudlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang dialah yang menciptakan makhluk-makhluk itu semua. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah juga yang mengatur malam dan siang. Maka beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala saja, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian itu benar-benar beribadah kepadanya. Kalau kalian itu benar-benar beribadah kepadanya. Sebagian orang mereka menyangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dia tidak beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidaklah menerima ibadah seorang hamba kepadanya yang mengandung kesyirikan-kesyirikan. Allah tidak menerima ibadah seorang hamba yang ibadah tersebut diduakan kepada selainnya. Ya, Allah menghendaki ibadah kita itu murni kepada Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah. Tidaklah manusia itu diperintah melainkan agar mereka itu hanya menyembah Allah Ta'ala, ya, dengan memurnikan agama, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bantahan yang disebutkan di sini berkaitan dengan orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala dengan anggapan bahwasanya itu merupakan anaknya Allah Ta'ala, itu merupakan putranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah, warada ala man abadal malaikata wal masiha alaihi salam atau alaihi salam ala annahum waladullah biqaulihi ta'ala mattakhadallahu min walad wa biqaulihi anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa biqaulihi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah membantah kepada orang-orang yang menyembah para malaikat, menyembah Al-Masih. Al-Masih yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah membantah mereka ala annahum waladullah, dengan anggapan bahwasanya mereka adalah anaknya Allah. Ya, seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka anggap sebagai malaikat, yang mereka anggap sebagai putri-putrinya Allah Ta'ala. Seperti yang tadi disebutkan dalam surat An-Najm tadi, ketika Allah mengatakan afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allah Ta'ala mengatakan alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Ya, lanjutan ayat ini adalah Allah mengatakan alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah kalian lebih suka kepada anak laki-laki sedangkan bagi Allah Ta'ala kalian nisbatkan anak-anak wanita, anak-anak perempuan? Maksudnya mereka menganggap sesembahan-sembahan mereka ini adalah anak perempuannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah apa? Pembagian yang tidak adil. Kalian kalau punya anak perempuan nggak suka,
Ya, bahkan di antara mereka ada yang apa? Menguburnya hidup-hidup ketika mendapatkan anak perempuan karena takut dicela oleh masyarakatnya. Mereka menganggap hina mendapatkan anak perempuan. Ya. Mereka ketika memiliki anak perempuan, mereka hanya ada dua pilihan menurut mereka. Mereka kubur hidup-hidup anak perempuan tersebut, atau mereka tahan kehinaan dari celaan masyarakat ketika itu. Ya. Ini anggapan mereka. Mereka nggak mau mendapatkan apa? Anak perempuan. Tetapi anehnya apa? Mereka menisbatkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malaikat sesembahan-sembahan itu yang mereka anggap sebagai malaikat-malaikat yang mereka anggap sebagai anak putrinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Al-Masih. Ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menganggap bahwasanya Al-Masih adalah putranya Allah taala. Demikian pula orang Yahudi menganggap Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua Allah bantah. Yaitu Allah mengatakan mattakhadallahu min walad. Allah sama sekali tidak mengangkat seorang anak. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang anak. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah taala memiliki anak sedangkan Allah taala tidak memiliki istri? Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya Allah taala tidaklah membutuhkan sesuatu apapun. Ya. Tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak. Karena apa? Karena saking sempurnanya Allah taala. Saking sempurnanya sifat Allah taala. Adanya anak dan istri bagi kita manusia, ya. Karena kita itu memiliki kebutuhan, betul nggak? Seorang laki-laki butuh istri karena ada kebutuhan biologis. Ya. Dia butuh anak karena apa? Agar membantu dia nanti ketika dia sudah tua. Ya kan, di antaranya. Atau untuk meneruskan usaha dia, perusahaan dia. Ya. Ini diantara kebutuhan manusia terhadap istri dan anak. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memiliki kebutuhan apapun. Ya. Allah tidak membutuhkan yang lain. Al-Ghani, zat yang maha sempurna, maha kaya. Ya. Bahkan Allah Ta'ala itulah zat yang dibutuhkan oleh yang lain. Sehingga dalam surat Al-Ikhlas itu Allah disebut dengan apa? As-Samad. Allah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah dia Allah Ta'ala adalah satu, tunggal. Allahus Samad. Allah itu adalah As-Samad. Di antara maknanya adalah apa? Yang menjadi sandaran bagi seluruh makhluk, yang semuanya tertuju kepadanya, yang semuanya membutuhkan kepadanya. Itu As-Samad. Ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas tadi, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, ini tidak memiliki anak. Walam yulad, dan dia Allah Ta'ala juga tidak merupakan hasil dari peranakan yang lain. Ya. Bukan hasil dari peranakan yang lain. Ya. Artinya Allah Ta'ala itu semenjak dahulu ada tanpa ketiadaan. Tidak diawali dengan ketiadaan. Dan kita tidak bisa membayangkan tentang sifat adanya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala dialah al-awwal, Allah Ta'ala al-akhir, huwal awwal wal akhir. Ya. Tidak ada titik awalnya, tidak ada titik akhirnya. Bahkan Allah itu sendiri yang awal dan Allah sendiri yang akhir, senantiasa ada. Sehingga Allah Ta'ala itu tidaklah hasil dari peranakan yang lain. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang ini menjadi setara, semisal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala dia adalah zat yang maha sempurna, ya, maka tidak pantas baginya untuk memiliki apa? Anak. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, mereka orang-orang mengatakan Allah mengambil anak, Allah mengangkat anak, Allah memiliki anak. Maka Allah mengatakan dengan bantahan yang tegas, subhanah, maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zat yang maha suci, suci dari berbagai jenis kekurangan, suci dari berbagai jenis celaan, ya, kerendahan dan lain sebagainya, aib, ya. Sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki kebutuhan terhadap apapun. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Semuanya sudah dimiliki Allah, ngapain butuh yang lain, kan gitu kan maksudnya gitu. Ya, langit itu milik Allah, bumi ini milik Allah Ta'ala, makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi dan diantaranya semuanya milik Allah Ta'ala, dan Allah yang mengaturnya. Maka nggak butuhlah Allah Ta'ala kepada yang lain, kan gitu. Bal lahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Semuanya itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Sudah itu semuanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang bisa membangkang Allah Ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai pun orang kafir pun mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara-perkara takdir ataupun kauniyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bantahan-bantahan yang Allah Ta'ala sebutkan kepada orang-orang musyrik, ya, berkaitan dengan sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semuanya itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu tentang berkaitan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala dengan dalih sebagai syafaat. Ya, ini seperti yang disebutkan di sini, bahwasanya mereka ada yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala dengan dalih dia menjadikan syafaat. Akan tetapi waktunya mungkin sudah habis, ya. Ya, udah waktu isya, ya. Udah 2 menit. Jadi mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin bisa kita tambahkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita lanjut pada pasal yang ketiga, mungkin kita tambahkan sedikit tentang bantahan terhadap orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala dengan dalih, dengan argumentasi sesembahan itu sebagai perantara bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita, kalau ingat, insyaallah kita akan lanjutkan hal ini. Baik, untuk sementara pada pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua dan amal yang soleh. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.